Video dirilis pejuang Hizbullah menampilkan kompilasi serangan-serangan Hizbullah terhadap pasukan rezim Israel. Serangan terjadi di desa dekat perbatasan Lebanon Selatan dalam beberapa hari terakhir. Mengintai dari kejauhan, tentara Hizbullah menembakkan rudal ke sekumpulan tentara Israel di selatan Lebanon. Belum diketahui jumlah tewas maupun terluka. Drone Hizbullah juga menyasar tank tentara Israel di Lebanon. Serangan ke tank Israel membuat tentara Israel melompat, melarikan diri sebelum tank meledak. Dua tentara Israel juga kabur setelah mengetahui mereka diincar drone Hizbullah. Drone Hizbullah makin canggih, mulai menggunakan drone kabel optik, di mana sinyal drone tidak bisa lagi diblokir oleh peralatan elektronik oleh Israel. Serangan roket pejuang Hizbullah melesat melintasi langit malam di atas kota Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Serangan menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal. Hizbullah mengklaim operasi kedua menggunakan sejumlah besar drone peledak. Sementara IDF mengklaim roket Hizbullah berhasil dicegat atau mendarat di area terbuka. Uni Emirat Arab kembali menjadi target serangan. Kali ini dua drone penyerang fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis rekaman serangan menggunakan drone FPV yang menargetkan sistem pertahanan udara Iron Dome milik penjajah Israel di wilayah Jal Al-Alam dekat perbatasan Lebanon. Drone FPV pejuang Hizbullah menargetkan peluncur roket sistem pertahanan udara Iron Dome milik penjajah Israel. Drone kedua menyasar sejumlah prajurit Zionis yang tengah berkumpul di sekitar kendaraan peluncur roket 1 hari setelah serangan pertama. Hingga kini Zionis Israel belum memberikan keterangan resmi terkait kerusakan maupun korban dalam serangan pejuang Hizbullah. Video dirilis pejuang Hizbullah menampilkan kompilasi serangan-serangan Hizbullah terhadap pasukan rezim Israel. Serangan terjadi di desa dekat perbatasan Lebanon Selatan dalam beberapa hari terakhir. Mengintai dari kejauhan, tentara Hizbullah menembakkan rudal ke sekumpulan tentara Israel di selatan Lebanon. Belum diketahui jumlah tewas maupun terluka. Drone Hizbullah juga menyasar tank tentara Israel di Lebanon. Serangan ke tank Israel membuat tentara Israel melompat, melarikan diri sebelum tank meledak. Dua tentara Israel juga kabur setelah mengetahui mereka diincar drone Hizbullah. Drone Hizbullah makin canggih, mulai menggunakan drone kabel optik, di mana sinyal drone tidak bisa lagi diblokir oleh peralatan elektronik oleh Israel. Serangan roket pejuang Hizbullah melesat melintasi langit malam di atas kota Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Serangan menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal. Hizbullah mengklaim operasi kedua menggunakan sejumlah besar drone peledak. Sementara IDF mengklaim roket Hizbullah berhasil dicegat atau mendarat di area terbuka. Uni Emirat Arab kembali menjadi target serangan. Kali ini dua drone penyerang fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi.
Amerika Serikat menolak respon Iran terhadap proposal damai. Tidak hanya itu, Iran juga menyatakan siap perangi Amerika dan sekutunya. Usai Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap penolakan proposal damai oleh Iran, kapal selam nuklir Amerika Serikat dilaporkan muncul ke permukaan. Iran mengajukan proposal balasan atas tawaran Amerika Serikat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah permintaan Iran untuk mengencerkan sebagian uraniumnya sebelum memindahkan sisanya ke negara ketiga. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung menolaknya. Dalam media sosialnya, Trump menyebut permintaan Iran sama sekali tak bisa diterima. Tak hanya itu, dalam proposal baru yang disampaikan, Iran meminta penghentian perang menyeluruh di Lebanon. Iran juga meminta Amerika Serikat mengembalikan kedaulatan Selat Hormuz kepada militer Iran. Gagalnya kesepakatan antara kedua negara membuat harga minyak naik jadi $3 Amerika Serikat per barel. Usai Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap penolakan proposal damai oleh Iran, kapal selam nuklir Amerika Serikat dilaporkan muncul ke permukaan. Media Gibraltar, GBC, melaporkan kapal selam USS Alaska muncul ke permukaan di perairan Gibraltar akhir pekan kemarin. Kemunculan kapal selam dari kelas Ohio ini dikawal ketat Angkatan Laut Kerajaan Inggris, mengingat Gibraltar merupakan daerah di bawah otoritas Inggris. Bahkan Angkatan Laut Inggris menetapkan zona steril sejauh 200 meter hingga pemberitahuan lebih lanjut. Bertenaga nuklir USS Alaska merupakan kapal selam rudal balistik yang telah beroperasi sejak tahun 1986. Kapal sepanjang 171 meter ini mampu membawa hingga 20 rudal balistik yang dilengkapi hulu ledak nuklir. Dalam perkembangannya, Kementerian Kesehatan memastikan warga negara asing di Jakarta Pusat yang sempat kontak erat dengan korban meninggal akibat virus hanta di klaster kapal pesiar MV Hondius dinyatakan negatif dari virus tersebut. Meski demikian, WNA tersebut tetap menjalani masa karantina dan pengawasan ketat di RSPI Sulianti Saroso sebagai tindakan pencegahan. Dan gejala tidak ada, namun komorbid hipertensi 10 tahun tidak terkontrol dan menggunakan vaping, ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita respon cepat, ya. Ini hasilnya yang bagus nih, yang kabar baiknya adalah bahwa hasil pemeriksaan, ya, PCR tersebut itu negatif hantavirus. Jadi kami mengambil spesimen, ya, dari serum, kemudian urin, kemudian saliva. Puluhan penumpang kapal pesiar MV Hondius tiba di kota Eindhoven, Belanda usai dievakuasi dari kapal yang membawa wabah hantavirus itu. 26 penumpang kapal tiba dengan menggunakan pesawat usai dievakuasi dari Tenerife, Spanyol. Mereka langsung ditangani petugas mengenakan APD lengkap dan diangkut menggunakan bus dan juga ambulans. Pemerintah Spanyol mengumumkan 94 penumpang kapal dari 19 negara telah dievakuasi. 34 orang sebagian ABK masih berada di kapal. MV Hondius kini berlabuh di kawasan Kepulauan Kanari dan dalam pengawasan ketat.
Sementara itu 14 penumpang MV Hondius berwarga negara Spanyol dievakuasi dengan menggunakan pesawat dan mendarat di pangkalan militer Torrejón de Ardoz, Madrid, Spanyol. Evakuasi penumpang kapal ditemukannya wabah virus hanta ini melibatkan personel militer. Menggunakan APD lengkap, petugas memasang lorong khusus isolasi dalam menangani pasien. Kementerian Kesehatan Spanyol mengumumkan keseluruhan pasien tidak menunjukkan gejala apapun. Merebaknya wabah di kapal pesiar MV Hondius, WHO melaporkan 8 kasus infeksi hantavirus, 3 diantaranya dilaporkan meninggal dunia.